Salam sejahtera, saya Bagaspati Widyatmojo Harimurti, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan mind mapping ide bisnis standing mirror atau cermin berdiri. Ide bisnis ini muncul saat adanya pandemi corona. Akibat adanya pandemi ini, orang-orang disarankan untuk tetap berada di rumah. Karena hal ini, banyak orang mengisi waktu di rumah dengan mengatur ulang rumah atau kamarnya. Salah satu perlengkapan rumah yang banyak dicari yaitu standing mirror. Maka dari itu, membuka usaha membuat standing mirror cukup menghasilkan, dan usaha perlengkapan rumah juga selalu memiliki peminat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mind mapping ide bisnis ini. Sebelum memulai bisnis standing mirror, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain poin pertama adalah bahan. Dalam memulai sebuah bisnis, kita harus mempertimbangkan bahan apa saja yang akan kita gunakan, sehingga ide bisnis yang akan kita mulai tersusun dengan sangat baik. Dalam memulai bisnis standing mirror, bahan pertama yang kita pakai adalah kayu. Kayu yang kita pakai yaitu kayu jati londo atau jati Belanda. Karena kayu ini harganya masih terjangkau dan kualitasnya bagus. Kayu ini bisa didapat pada penjual kayu mentah untuk mebel. Lalu bahan selanjutnya adalah kaca cermin. Untuk bahan ini biasanya dapat dibeli di toko bangunan. Kita dapat membeli kaca cermin sesuai ukuran standing mirror yang akan dibuat. Lalu bahan yang terakhir yaitu cat putih untuk kayu. Cat kayu berwarna putih digunakan untuk memberi warna finishing jika cermin sudah jadi. Bahan ini bisa didapatkan di toko-toko penjual cat terdekat. Selain bahan, ada juga alat untuk membantu pengerjaan standing mirror yang akan saya jelaskan. Untuk alat yang pertama adalah gergaji. Ini adalah alat paling utama, berguna untuk memotong kayu yang akan dibuat menjadi standing mirror sesuai ukuran. Untuk alat yang kedua adalah bor. Bor di sini berguna untuk melubangi kayu agar dapat dibuat kerangka cermin yang membentuk persegi panjang. Alat yang ketiga yaitu mur. Setelah kayu sudah dilubangi, mur dipasangkan sehingga merekatkan kayu hingga berbentuk seperti bingkai. Untuk alat yang terakhir adalah amplas. Amplas di sini digunakan untuk menghaluskan kayu setelah kerangka cermin sudah berbentuk dan sebelum masuk ke dalam fase pengecatan. Selanjutnya, untuk poin ketiga adalah promosi. Dalam poin ini, untuk mempromosikan produk yang ingin dijual, ada dua cara yang dapat digunakan untuk menarik calon pembeli. Cara pertama yang dapat digunakan yaitu dengan membuat brosur penjualan standing mirror dan disebarkan ke orang-orang. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang cukup banyak dan kurang efektif untuk menarik calon pembeli. Cara yang lebih efektif untuk mempromosikan produk standing mirror ini adalah dengan promosi menggunakan media sosial. Sebab sekarang ini media sosial sering digunakan untuk mempromosikan produk dan usaha. Sehingga cara ini cukup efektif karena sasaran jangkauan pembeli lebih besar. Sebab lewat media sosial, jangkauan pembeli bisa sampai luar pulau, bahkan berbeda negara. Poin terakhir dalam mind mapping ide bisnis standing mirror yaitu jasa. Karena dalam bisnis standing mirror, kita memerlukan jasa orang lain. Aspek jasa yang pertama yaitu pekerja kayu. Dalam bisnis membuat standing mirror, dibutuhkan tenaga yang ahli dalam bidangnya, sehingga harus ada pekerja kayu yang dapat membuat produk standing mirror ini. Lalu, jasa yang selanjutnya dapat dimasukkan adalah jasa desain. Karena dalam promosi produk, baik brosur maupun media sosial, dibutuhkan desain yang dapat menarik minat calon pembeli, sehingga di sini jasa pembuat desain dibutuhkan. Sekian mind mapping tentang ide bisnis standing mirror yang dapat saya buat. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa.